selamat datang di podcast Kupas Tuntas Politik. Perkenalkan, saya Hasna alias Safina Tunaza sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam obrolan yang pastinya menarik dan juga penting untuk kita semua. Oke, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang semakin relevan di kalangan anak muda, yaitu tentang generasi muda dan melek politik. Seperti yang kita tahu, politik bukan hanya urusan para pejabat atau orang dewasa saja, Pak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kebijakan pendidikan, harga kebutuhan pokok, hingga kebebasan berpendapat, semuanya berkaitan dengan politik. Namun, masih banyak generasi muda yang merasa politik itu rumit. Betul nih, Pak? Oke, membosankan atau bahkan tidak penting. Nah, melalui podcast ini, kita akan mencoba melihat lebih jauh kenapa sih penting bagi kita sebagai generasi muda untuk melek politik. Dan bagaimana caranya kita bisa memulai peduli tanpa harus terjebak dalam konflik atau perdebatan yang tidak sehat. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita Bapak Evi Miftah yang akan membantu kita mengupas topik ini dengan sudut pandang yang menarik. Betul nih, Pak? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Pak Evi, apa kabar Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini ya Pak. Siap. Baik. Mungkin langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Oh iya, terima kasih Mbak Hasna, Mbak Novi, Mbak Santi. Perkenalkan saya Miftah Fadili. Saya dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedang diamanahi menjadi bapaknya mahasiswa Kepala Biro Kemahasiswaan dan ini, dan saya senang berjumpa dan diundang di kegiatan ini ya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya dan pada pelaksanaan diskusi ini ya bisa memberikan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Baik, saya izin langsung memberikan pertanyaannya. Yang pertama, menurut Bapak apa itu arti melek politik bagi generasi muda saat ini, Pak? Melek politik itu kalau dialih bahasakan dalam bahasa Inggris itu civic literasi ya. Tentunya teman-teman program studi PPKN, mungkin ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan tahu civic literasi atau kemelek politikan, pemelek politik, yaitu suasana atau situasi sadar ya mahasiswa atau orang-orang terhadap situasi politik, begitu. Sadar, kemudian juga kritis ya, terhadap situasi kondisi yang mereka alami hari ini yang erat kaitannya dengan putusan-putusan politik. Misal, ketika ada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak, wah masyarakat kan tahu, nah, ini jangan-jangan pemerintah sedang melakukan kekuasaannya nih ya, untuk warga negara. Atau misalnya harga kebutuhan pokok naik, hal ihwal yang berkaitan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu adalah putusan politik. Nah, kalau berbicara mengenai politik dan apa yang dialami oleh anak muda sekarang, ya tentunya bagaimana anak muda bisa tahu, bisa paham ya, situasi kondisi dan dia waras dan sadar dengan situasi kondisi sekarang. Itu yang saya pahami, itu berkaitan dengan kemelek politikan. Terus kenapa sih penting bagi anak muda untuk memahami politik sejak dini? Apakah Ya, penting? Seperti itu. tentunya kan mereka-mereka yang sekarang anak-anak pada saatnya akan menjadi pemuda, mereka yang sekarang menjadi pemuda di masa yang akan datang menjadi orang dewasa, mereka yang sedang terpimpin nanti akan memimpin, kan begitu ya. Jadi kehidupan ini kan siklus seperti roda itu, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kan Betul. kehidupan itu sama dengan siklus kehidupan politik begitu ya. Anak muda itu juga jangan hanya sekedar penonton begitu ya, jadi aktor ya.
salah satu cara menjadi aktor adalah aktor dalam pengambilan kebijakan, aktor dalam politik ya harus melek politik, harus tahu politik gitu. Dan apakah itu penting mengenai politik sejak ini? Ya jelas teman-teman sudah tahu orang ini, namanya Arnold Schwarzenegger. Dia seorang tokoh film di Amerika Serikat, tapi keturunan Austria. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama stadion di Austria begitu. Pernah jadi gubernur kan di salah satu negara bagian di Amerika. Arnold Schwarzenegger masuk ke partai politik di usia berapa? Di usia 17 tahun. Arnold itu aktif dan menjadi kader partai politik di Partai Republik di Amerika Serikat di usia 17 tahun, dan di usia 50 tahun dia sudah menjadi gubernur. Artinya prosesnya panjang, meskipun yang kita ketahui Arnold adalah seorang aktor, bukan seorang pelaku politik. Nah, belajar dari orang-orang seperti itu ya, kalau di luar negeri begitu ya. Anak muda sekarang menurut saya penting tahu, penting melek terhadap politik. Kenapa? Karena mereka akan menjadi pemeran ya, di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya, sekarang ini kan banyak informasi-informasi yang tersebar di media sosial tentang politik. Bagaimana sih Pak cara kita ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak hoax seperti itu? Tentunya begini ya, bahwa civic literasi atau kemelek politikan itu tidak hanya kita dapatkan informasinya dari media sosial yang bisa kita akses dari manapun. Menurut saya sekarang di era yang begitu canggih, ya, di era digital, informasi bisa diakses di mana saja, tetap harus kembali ke konsep dasarnya, harus dikonfirmasi dengan entah itu regulasi atau dasar hukum, entah itu literasi ya. Literasi itu kan ada literasi angka, ada literasi data begitu. Ya kembali, kalau misalnya berbicara politik ya mari kita buka lagi. Kalau teman-teman sekarang ada di semester 4 ya sudah melewati ilmu politik yang diberikan oleh para dosen kan, ada dasar-dasar ilmu politiknya Miriam Budiarjo kan di sini disebutkan konsep dasar politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, polisi, delayed, pembagian kekuasaan. Begitu ya, supaya tidak terjebak dengan hoax, maka harus didasarkan kepada konsep dasarnya, kepada babonnya lah, bahasa dosennya itu, babonnya atau buku dasarnya atau literasi dasarnya apa, datanya mana. Kan bukan hanya sekedar, oh ya ada info kemarin saya lihat di TikTok. Selama TikToknya itu dari akun official dan isinya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Dari Instagram, dari akun official dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Tapi kalau isinya itu berita bohong, tidak berdasarkan apalagi ucapan kebencian, itu harus dihindari. Nah, anak muda sekarang ada di persimpangan itu, kan begitu. Nah, sehingga ya sudah, ketika ada informasi lewat, ya diamini dan diimani, tidak dikonfirmasi. Kalau bahasa Pak Purbayanya itu tidak double check begitu, harusnya dicek lagi benar nggak ya gitu, apa yang disampaikan di media itu. Begitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan ini tadi penjelasannya sangat membantu kita dalam memahami dasar-dasar politik tersebut. Selanjutnya dari teman saya, Khotib Budi Sugiarto, yang akan mempertanyakan dari sudut pandang generasi muda yang lebih dekat. Terima kasih, saya ucapkan kepada Saudari Vina yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya soal politik ini di acara yang sedang berlangsung, yaitu Mas Politik. Kemudian saya akan menanyakan kali ini kepada Bapak, untuk para pendengar politik di sana, pengamat politik di sana, dan bahkan penikmat politik di luar sana sekaligus, supaya bisa dapat menikmati perbincangan seru kita soal politik kali ini, Bapak. Iya. Nah, ini saja pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, apa sih peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda saat sekarang ini, Bapak?
tentunya media sosial hari ini itu sangat berperan sentral. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, kadang juga kalau obrolan bapak-bapak begitu ya, di di warung kopi atau di pos ronda itu berkaitan dengan politik. Kenapa begitu ya? Media itu sebegitu cepatnya penyebarannya. Ya, kalau beritanya baik sih tidak masalah, kalau beritanya tidak baik jadi bermasalah. Oleh karena itu maka media itu harusnya juga diisi konten-konten yang baik pula, bukan bermuatan hoax gitu. Apakah sangat berpengaruh terhadap perspektif ya, terhadap sudut pandang? Oh jelas dong, apalagi kalau si influencer misalnya atau tokoh yang ada di media sosial itu Anda idolakan, dia bisa diimani dan bisa diamini, itu sudah jelas. Nah, berkaitan dengan kesadaran, kira-kira kita ada di mana? Warga negara Indonesia ada di mana kesadaran politiknya? Kalau kita kaitkan dengan teorinya Gabriel Almond dan Sigmund Freud, coba ada di mana? Ada di parokial, di bawah, parokial, apakah di subjek atau partisipan? Kalau kesadaran politik kita parokial, ya sangat minim, sangat limit. Lembaga negara nggak ada, kekuasaan nggak ada, ya kesadaran masyarakat nggak ada di sini. Atau di budaya politik subjek. Nah, di budaya politik subjek itu negara ada, penguasa ada, lembaga negara ada, tapi tingkat partisipasi warga negara, terlebih warga negara muda, untuk melibatkan diri di dalam politik, di dalam putusan politik itu minim. Nah, apakah kita juga termasuk ke dalam budaya politik partisipan? Nah, budaya politik tertinggi itu menurut Gabriel Almond dan Sigmund Freud gitu ya. Nah, di sini nama bukunya Civic Culture. Nah, nanti bisa dibaca. Warna bukunya putih. Nah, nanti dibaca. Di situ disebutkan kalau budaya politik partisipan itu negara ada, kekuasaan ada, lembaga negara ada. Warga negaranya itu memiliki kesadaran dan kecerdasan yang tinggi dalam berpartisipasi. Nah, oleh karenanya kalau ditanya apakah media sosial itu sangat berperan, sangat berpengaruh terhadap perspektif, terhadap tindakan politik, sangat berpengaruh. Bahkan perlu saya tajamkan dengan teori-teori yang tadi saya sebutkan, bahwa tingkat kesadaran politik kita ada di mana. Anda bisa lihat sekarang apakah di budaya politik parokial tipis banget begitu, atau sama sekali minim begitu ya, partisipasinya rendah, atau memang partisipasinya tinggi. Baik Bapak, kemudian selanjutnya menurut Bapak, bidangnya itu sebenarnya langkah apa sih? Langkah yang tersederhana mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik kita di Indonesia ini. Ya. Yang sangat mungkin dan sederhana bisa kita lakukan adalah memerankan diri di lingkungan terkecil, di keluarga, begitu. Bisa diskusi itu berkaitan dengan isu-isu hari ini. Kan judul besarnya Melek Politik. Bisa diskusi, kita dapatkan informasinya dari mana? Kalau Anda sedang sekolah ya dari guru, dari sekolah, sedang kuliah ya dari dosen, dari teman-teman, bisa dibagikan di keluarga. Misalnya hari ini tingkat korupsi tinggi ya, gitu. Hari ini guru disuruh pakai sepeda, bahkan berangkat sekolah jalan kaki. Tapi Badan Gizi Nasional membelikan sepeda listrik untuk kepala SPPK misalnya. Iya benar Pak. Kan begitu. Kita kalau berbicara situasi kondisi politik kan begitu. Kan gitu. Nah ini kan sebuah ketimpangan. Ya mungkin bisa dilakukan di dalam keluarga demikian, membuka ruang diskusi dengan siapa saja. Kalau tidak ada, maka ya di lingkungan sekitar. Ya. Anda mulai berpartisipasi aktif untuk memilih siapa? Memilih RT misalnya kalau di lingkungan. Kalau di kelas
di program studi memilih ketua anggota, ketua HMPS, misalnya begitu. Ya, nanti kan akan terus semakin Anda bertambah dewasa dan pada saatnya sudah punya hak pilih, maka Anda akan memilih siapa? Yang memilih RT, memilih RW, memilih kepala desa kalau Anda tinggal di desa, memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur dan memilih presiden dan wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan. Kan begitu. Bagaimana kita sudah mencapai usia itulah akan terjadi peningkatan. Kan begitu. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah berpartisipasi aktif, jangan sampai mengatakannya terserah kamu aja. Gitu. Satu suara yang Anda berikan meskipun mungkin tidak membuat seseorang yang Anda pilih itu menang, katakanlah, setidaknya Anda sudah berpartisipasi. Betul. Gitu. Ya. Dan selanjutnya nih Pak, Ya. apakah generasi muda saat ini itu sudah benar-benar cuti terhadap isu politik atau hanya masih sebatas mengikuti nonton media sosial nih? Ya. FOMO begitu ya. Iya, bahasa kerennya Jadi yang lain betul. nge-share berita politik belum tentu kebenarannya share gitu. Iya. Itu sama saja Anda menerbangkan bulu angsa, kemudian oleh si pemilik bulu angsa suruh menangkap bulu angsa itu. Nah itu berita yang sudah terlontarkan apakah dan berita itu tidak benar, kalau mau dikembalikan lagi kan susah, sudah menyebar kemana-mana. Gitu. Akhirnya berujung di materai 10.000 permohonan maaf dan berdamai. Klarifikasi. Klarifikasi begitu. Tapi ya di sisi lain ya bangsa ini bangsa pemaaf. Kayaknya ada yang dihakimi sampai bagaimana begitu ya, kecuali di beberapa momen ada yang kecolongan juga. Nah, menurut saya ya terlepas dari peran media sosial yang berpengaruh terhadap anak muda sekarang sehingga anak muda itu ikut-ikutan tren yang sedang ramai. Anak muda sekarang dengan segala situasi dan kemudahan teknologi seharusnya memiliki peluang lebih baik dalam rangka menangkap isu-isu politik dan bisa menangkap secara kritis serta merespon secara baik putusan-putusan politik. Kan begitu, yang terlepas dari tadi lah itu kan tren itu, ya kan? Nah, ya memang kalau misalnya media sosial itu mudah diakses, tapi dengan mudah diakses itu ada yang memang betul-betul baik, ya. Ada juga yang isinya itu kan hoax tadi yang dibahas di awal. Tinggal bagaimana memilih, bagaimana supaya anak muda ini memiliki kompetensi sampai sejauh itu, peningkatan kompetensi. Dengan apa? Dengan lihat, baca, dan dengar. Karena teman-teman sekarang yang terakses ke kampus, begitu ya, ke satuan pendidikan, maka menurut saya tidak ada salahnya. Kan begitu. Diskusi, bertanya, termasuk kan kita sedang ada di nuansa kekinian dengan ada podcast ini. Ya kan, ini disuarakan kemana-mana yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, begitu. Nah, persepsi saya ada di kedua-duanya. Jadi anak muda sekarang itu yang memang ikut tren, tapi kan dengan adanya tren media sosial ini justru peluang besar juga gitu untuk menangkap hal-hal baik, keputusan politik dan lain-lain. Tuh. Baik Bapak, terima kasih sekali atas pembahasan yang Bapak jelaskan. Dan juga pada kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan kita untuk membahas lebih kritis lagi dari sisi yang lebih menantang. Terima kasih rekan saya Mas Agung. Begini Pak, kalau saya lihat sejauh mana sih media sosial itu membantu dan kapan justru bisa menyelesaikan pembahasan politik pada anak muda? Ya. Teman-teman, di antara ribuan akun, ribuan channel, ya ribuan influencer, saya sebut ribuan karena ya, meskipun pastinya nggak tahu berapa ribu, tapi banyak sekali. Ya. Kita juga bisa melihat ya banyak akun, banyak channel yang di situ bahasa anak sekarang itu isinya daging begitu ya, konsepnya konsep betul-betul yang bisa
diterima dengan baik. Termasuk kan kita cek aja para pejabat, ya, para pejabat itu dia punya akun pribadinya atau akun atas nama dirinya, tapi ada juga yang menggerakkan, artinya dia punya rekanan gitu ya, influencer yang konten-kontennya berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan, kan gitu. Presiden, wapres, kita lihat menteri-menteri, kepala dinas, kemudian apa bawahnya wali kota, bupati, terus ada akun-akun ofisial di pemerintahan. Nah ini kan dalam rangka menguatkan civic literasi, dalam rangka menguatkan melek politikan bahwa apa yang mereka putuskan itu bisa diinformasikan, terlepas diterima atau tidak, kan begitu. Karena di masyarakat kan ini bias, ya. Di masyarakat kan ada yang menerima, ada yang enggak, kan begitu. Ya sunatullahnya kan begitu. Ya. Secara fitrah kan begitu. Nah, apakah media sosial itu efektif untuk memberikan informasi kepada anak muda, kepada masyarakat? Ya sangat efektif. Dulu kan sebelum teman-teman ini lahir, saya waktu kecil itu ada departemen. Jadi struktur pemerintah itu presiden, wakil presiden, para menteri ya, ada menteri muda, ada menteri koordinator. Departemen bahasanya, bukan kementerian. Dulu ada yang disebut dengan departemen penerangan. Jadi itu departemen yang bertugas memberikan pencerahan, memberikan informasi kepada warga. Dulu kan angkutan umum di desa-desa itu ojek. Sekarang kan ojek udah online. Iya. Dulu ojek pangkalan. Iya. Literasi warga negara atau melek politik warga negara saat itu masih rendah. Yang baca aja masih banyak. Bapak saya guru SD aja ngajari paket A itu. Warga-warga yang masih buta huruf. Mungkin sekarang bapak yang usia 90 tahunan ke atas ya kan masih ada itu ya. Itu mungkin masih belum tahu huruf. Nah dulu ada program menyediakan televisi untuk warga itu di pangkalan ojek. Itu ada. Ya saat itu tahun 70-an, 80-an. Dulu kan TVRI itu dibangun ya oleh Insinyur Soekarno tahun 1961 kalau tidak salah. Kalau salah saya dikoreksi. Dan tayangan pertamanya adalah Asian Games saat itu. Dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi tempat perhelatan itu, tempat pertama gitu. Nah, kemudian kan di tahun 87 lahirlah televisi swasta. Dan sampai hari ini televisi sudah mulai ditinggalkan. Ya masuk ke media online ini, YouTube, kan begitu. Ya, media kan sebegitu cepatnya. Termasuk dulu ada Radio Republik Indonesia, itu malah lebih tua lagi, wong yang memberitakan proklamasi ada radio saat itu. Kan seperti itu. Jadi media berperan penting, apalagi media sosial hari ini untuk menyampaikan informasi apapun dari negara untuk warga negaranya, dari pemerintah untuk rakyatnya. Selanjutnya nih Pak, apakah menurut Bapak kapan justru bisa menyelesaikan pemahaman politik anak muda? Untuk jurus gitu? Iya. Untuk meningkatkan literasi ya, literasi politik atau kemelek politikan atau civic literasi, jelas sih. Karena saya ada di dunia pendidikan lewat jalur pendidikan formal. Tapi kan seperti yang saya sampaikan di kelas bahwa pendidikan itu tidak hanya ada di di satuan pendidikan, di pendidikan formal saja. Ada pendidikan informal di keluarga, ada pendidikan non formal di masyarakat. Nah, disinilah ya peran pemerintah untuk bisa menginformasikan itu tidak hanya di kita saja, di satuan pendidikan, tapi di masyarakat luas. Terus kanalnya apa? Ya kanalnya ya media itu, ya. Ada media ya radio barangkali, kan ada televisi, begitu, ada media sosial sekarang, kan gitu, ada media baca, koran, majalah, begitu. Dan banyak lagi itu jurus yang menurut saya bisa dilakukan, gitu, sehingga informasinya bisa masif, ya, bisa menyebar luas. Tinggal dikendalikan saja, bukan sebatas
di atas kertas saja. Ya, misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, itu membatasi anak-anak sekolah dasar, ya, atau anak-anak sebelum usia berapa tahun gitu ya, tidak boleh main Instagram, tidak boleh main TikTok, tidak boleh main Roblox misalnya. Nah itu menurut saya tidak hanya sebatas regulasi, harus juga diatur begitu sampai betul-betul diblok. Ya. Misalnya kalau anak menggunakan handphone itu sudah ada apakah open access atau tidak, begitu ada konfirmasi usia, ada konfirmasi wilayah misalnya begitu, sehingga betul-betul efektif dan bisa terrealisasi di lapangan, bukan hanya di atas kertas saja. Begitu. Coba regulasi di Indonesia mungkin ya secara umum hanya sebatas di kertas saja, kan begitu. Ya, pada implementasinya agak susah memang karena perlu edukasi. Setelah edukasi juga lahirlah kesadaran, kan begitu. Nah, contoh yang konkret adalah Undang-Undang Lalu Lintas 22/2009, kalau salah juga saya mau dikoreksi. Misalnya, ya ada tulisannya belok kiri mengikuti lampu lalu lintas, tapi belok kiri langsung, misalnya kan begitu. Ada aturan menggunakan helm atau lampu sein gitu ya. Kelengkapan di kendaraannya baik, bagus gitu. Tapi masih ada karena tren lah. Sekarang ikut ini kan bagian dari ekonomi kreatif gitu. Yes. Ya jangan digeser ke situ. Itu regulasinya beda lagi. Begitu ya. Menurut saya jurus yang paling bukan yang paling yang relevan lah di masa kekinian itu ya pendidikan secara formal di non formalnya. Ya, pemerintah harus betul-betul mau menegakkan aturan dan etika berkaitan dengan kebijakan mereka, khususnya berkaitan dengan penyebaran media. Terakhir nih Pak, apakah generasi muda sudah cukup kritis dalam menilai informasi dan masuk politik terutama, Ya. atau masih mudah terpengaruh? Kalau menurut saya kritis, gitu. Tapi di media sosial. Wah, coba ada sebuah pemberitaan muncul di akun, saya sebut aja di akun Lambe Turah misalnya. Makanya ketika saya komen di situ, Pak Evi ada di sini juga. Ya, kan informasi bisa diakses oleh siapapun tanpa melihat profesi, usia, kan begitu. Iya, kalau itu berkaitan dengan kepentingan publik, ya saya berkomentar di situ selama komentarnya nggak begini nggak apa-apa, kan begitu, memberikan konten. Padahal juga komentarnya nyeleneh-nyeleneh juga ketika ada misalnya ada yang merokok di belakang itu, ada yang berkendara merokok di mana di kendaraan roda 2 kan abunya ke belakang misalnya, ributlah di situ, masuk ke Lambe Turah. Komentarnya kan macam-macam netizen itu, warga negara internet itu gitu. Kadang-kadang saya bikin komentarnya nyeleneh gitu, pernyataan untuk materai 10.000 sudah tersedia di warung pojok. Ya nanti kecenderungannya kan begitu, berakhir damai, berakhir dengan klarifikasi, berakhir dengan permintaan maaf, atau bahkan berakhir diundang oleh pemimpin. Apalagi kan sekarang ada yang disebut gubernur konten itu, itu Pak Deddy Mulyadi ya. Mohon maaf Pak Deddy ya, mudah-mudahan diblokir kita Pak. Gitu ya. Ya iya, kan kemarin 3-4 hari yang lalu ya ada warga Jawa Barat, kan ada surat edaran gubernur, ini saya cerita. Kan Jawa Barat bagian dari Indonesia kan, bukan primordial ini. Ada seorang warga mau balik nama lah, bayar pajak balik nama gitu, tanpa harus memiliki KTP asli si pemilik awal. Padahal kan milik saudaranya itu, cuma kan beda daerah lah atau bagaimana. Datang ke situ ternyata dia merekamkan. Memang dari sisi etika media menurut saya juga tidak relevan, tapi karena era keterbukaan menurut yang bersangkutan itu sah-sah saja, wow, surat edarannya sudah ada, gitu. Jadi dilandaskannya ke situ. Mulai politik, anak muda apakah sudah kritis? Menurut saya sudah kritis. Tinggal kritisnya kan sudah dapat nih,
Tinggal penguatan di literasinya saja, supaya kekritisannya itu berdasar, tidak hanya berita-berita hoax, berita-berita bohong. Tinggal dikuatkan dengan itu saja, kalau menurut saya. Oke. Tak terasa ya sudah berkalian hadir Bapak. Terima kasih untuk jawabannya yang diberikan sangat membuka perspektif kita ya sebagai generasi muda juga, dan saya kembalikan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator kita. Baik, terima kasih Novita dan Hotim. Terima kasih juga untuk Bapak Revi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari kami ini lumayan ya Pak. Oke, dari perbincangan ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi generasi muda yang melek politik ini nggak harus terjun langsung ya Pak, nggak langsung terjun langsung, tetapi dimulai dari hal yang sederhana seperti peduli, memahami, bersikap kritis terhadap informasi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan nih. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan dan juga mendorong kita semua untuk lebih sadar akan peran kita sebagai generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, saya Hasna Lia Safiratul Nazar bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.